Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sahabat dapur kue Sabin. Ketemu lagi dengan aku Tuti Putu di sini, tentu saja sebagai pawang dapur dari channel YouTube Dapur Kue Sabin. Nah, kali ini aku akan bikin bolu sakura. Simak tutorialnya setelah yang satu ini. Oke, ini dia teman-teman bahan-bahannya, bahan untuk bolu karamel. Untuk lebih jelasnya nanti aku akan letakkan di kolom deskripsi ya, ketikkan di kolom deskripsi. Sebagai langkah awal untuk membuat bolu sakura, kita akan membuat karamel. Di sini aku siapkan dulu wajan yang agak besar, kemudian aku timbang gula. Nah, di sini aku akan membuat 2 resep untuk 30 kurang lebih ya, 30 pieces bolu sakura. Langsung aja kita sangrai gulanya, karena kita memakai api kecil, ini akan membutuhkan waktu lumayan ya teman-teman. Dan mohon maaf aku sambilan ya, sambil makan malamnya kebab, lagi nggak enak badan jadi nggak ingin makan nasi, maunya jajan terus. Ini kebab lumayan harganya 7.000 tapi gedenya bikin kenyang loh teman-teman. Ya namanya ya mie kebab ya, nggak tahu di daerah kalian apa ada apa gimana, pokoknya enak banget deh. Di sini aku sambil aduk-aduk ya teman-teman, untuk nggak terlalu gosong jadi dia cepet gitu meleleh gulanya. Jadi aku sedikit aduk-aduk, bisa diaduk juga bisa juga enggak ya teman-teman. Nah, hasilnya akan seperti ini teman-teman. Setelah gula larut hasilnya seperti ini, langsung aja air panasnya kita tuang sedikit demi sedikit. Kuncinya satu untuk membuat cairan karamel, jangan panik. Meskipun memang serem ya kayaknya, tapi jangan panik, nggak akan kenapa-napa teman-teman. Masukin dikit-dikit aja sampai nanti dia berhenti meronyosnya itu seperti itu, sampai berhenti berontak, baru kita tuang semua sisa airnya. Kalau proses seperti itu, tuang sedikit-sedikit, dijamin nggak akan menggumpal ya teman-teman. Kalaupun ada sedikit saja, nah itu akan sedikit dan akan meleleh ya. Setelah nanti kita panaskan sedikit lagi, kita masukkan semua sisa airnya. Kemudian kita tunggu dingin, setelah dingin baru bisa diproses. Lanjut, setelah karamel dingin, aku bikin adonan untuk bolu sakura. Di sini aku punya telur dan juga gula pasir ya teman-teman. Ini akan kita mixer sampai dia mengental, pastikan mengental sampai berwarna putih dan gulanya larut. Ini masih saudara kembarannya bolu karamel ya teman-teman, tapi entah kenapa rasanya beda ya. Rasanya beda mungkin karena proses pemasakannya. Proses pemasakannya ini dikukus dan bolu karamel dipanggang, jadi rasa dan teksturnya pasti beda. Mixer dengan kecepatan tinggi ya teman-teman sampai putih mengental. Harus sabar, mungkin ini akan memakan waktu sekitar 10 menit ya. Semakin banyak resep, semakin lama nge-mixernya. Kalau cuman bikin satu resep aja, kemungkinan 7 menit juga udah kental ya, telur sama gulanya. Nah kayak gini teman-teman ya, ini udah mulai mengental. Kita lanjut dengan memasukkan terigu. Tapi aku mohon maaf di sini teman-teman, ini nggak ke on ya, videonya nggak ke on saat aku masukin terigu. Jadi setelah adonan telurnya mengental putih, masukkan terigu bergantian dengan air karamelnya. Seperti ini ya teman-teman. Terigunya itu sudah dicampur dengan baking soda dan baking powder. Nah, setelah semuanya tercampur terigu dan air karamel, kita akan masukkan butter atau margarin. Di sini aku memakai Palmia Royal ya teman-teman. Jadi wangi butternya masih ada ya. Margarin mix sama butter.
Lanjut dituang sampai margarinnya habis, kemudian dimixer sampai rata semuanya, dan kemudian bisa dibantu aduk lipat dengan spatula supaya memastikan semua cairan margarin tercampur rata dengan adonannya, teman-teman. Ini adonannya terus terang ini agak mengkhawatirkan karena sedikit encer, tapi aku harap nggak bakal gagal. Sepertinya sih nggak akan gagal. Masih bisa ditolerir ya, teman-teman. Ini cairannya agak kebanyakan mungkin. Baik teman-teman, ini aman adonannya. Kita akan lanjut menata cetakan ya. Cetakannya boleh berbentuk bintang, boleh juga berbentuk kembang seperti ini. Mohon maaf ya teman-teman, seperti yang teman-teman dengar mungkin suaraku agak sengau-sengau gitu ya. Baru aja sembuh dari sakit, teman-teman. Kemarin kurang lebih seminggu lah sakit, bed rest. Jadi sekarang mulai lagi ngedapur karena udah pegel banget juga bed restnya. Semoga sehat selalu. Teman-teman yang menonton video ini juga ya, subscribernya Dapur Kue Sabin, semoga selalu sehat walafiat di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini untuk mempermudah kerja aku pindahkan ke teko. Aku pindahkan ke teko untuk adonan bolu sakuranya biar nanti gampang untuk nuang-nuang ya. Jangan lupa dikocok dulu, diaduk-aduk dulu supaya nggak ada udara terperangkap di dalam adonan. Jadi nanti bolunya itu akan mulus ya, nggak pori-porinya nggak terlalu besar. Lanjut setelah semua adonan masuk ke dalam plastik, ngisinya nggak usah penuh-penuh ya teman-teman, 3/4 aja. Kemudian kita akan kukus. Di sini aku punya Nutri Wok dari Signora, tapi tutupnya beda lagi ya. Tutupnya pakai Medimaker dari Signora. Ini udah dipanasin sama aku, kemudian kita akan langsung aja masukkan cetakan yang berisi adonan bolu sakura. Kita mau kukus ya di sini. Kita akan kukus kurang lebih 15 sampai 20 menit, teman-teman. Kita letakkan satu persatu sambil agak sedikit dibanting sih aku ya teman-teman, bunyinya kletak-kletak. Supaya apa, sekalian juga untuk ngeluarin udara yang terperangkap di dalamnya. Jadi aku sengaja lempar sedikit tuh, seperti itu. Teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel Dapur Kue Sabin, selamat datang ya. Salam kenal dari aku Tuti Putu. Semoga kalian betah di sini. Ini channel tentang apa sih? Kita masak-masak ya teman-teman. Kita masak-masak, kadang bikin kue, kadang masak menu masakan, kadang bikin pesenan. Pokoknya semua kerjaan yang aku biasa aku kerjain sehari-hari ya teman-teman. Jangan bingung. Oke, lanjut. Ini udah mateng. Kita keluarkan dari kukusan ya teman-teman. Tapi entah kenapa sedikit bolong-bolong bagian atasnya ya teman-teman. Nah, ini mungkin efek adonan yang sedikit cair. Next kita akan bikin supaya adonannya benar-benar sempurna ya teman-teman. Nah, kenapa bisa seperti ini? Sepertinya aku kurang dalam nge-mixer telur tadi. Jadi kurang kental ya adonan telur dan gulanya tadi. Jadi harus di-mixer lebih lama lagi kayaknya. Tapi ini nggak gagal ya teman-teman. Ini masih sangat lembut. Cuman penampilannya memang nggak membumbung tinggi gitu loh teman-teman. Dibilang bantet juga enggak, lembut kok. Pokoknya tampilannya aja agak sedikit mengecewakan bagian atasnya. Oke teman-teman, kita masukkan yang kedua, kemudian jangan lupa tutup atasnya dengan kain supaya nggak netes ya. Ternyata ada pesanan tambahan teman-teman di tengah jalan, sayang untuk dilewatkan. Jadi sambil ngukus, sambil bikin bolu sakura, lanjut untuk bikin karamel lagi ya teman-teman. Ini aku cuman bikin satu resep, jadi nggak banyak. Ingat nuang airnya itu sedikit demi sedikit, dan di sini aku menggunakan air hangat ya, nggak terlalu panas teman-teman, nggak apa-apa.
Nah, seperti itu, dituang setelah habis meronyosnya itu baru tuang sisa air panasnya. Oke, teman-teman, kita mau cek dulu bolu kita ya, teman-teman. Bolu yang tadi telah kita kukus. Nah, ini airnya sedikit masih menggumpal ya, air karamel, dan masih ada sedikit gumpalan karamel. Jadi lanjut aja dimasaknya sampai nanti benar-benar gumpalan gulanya larut. Ini dia bolu sakura kita, teman-teman, udah jadi semuanya. Sekarang aku mau pindahkan ke cooling rack. Lihat, ini lembut ya, tuh kita pencet dikit tuh, lembut teman-teman. Nggak gagal ya, cuman memang sedikit kurang rapi aja jadinya. Penyebabnya udah jelas, adonan terlalu encer. Kenapa bisa terlalu encer ya? Karena mungkin kebanyakan telurnya terlalu gede-gede bisa, kebanyakan cairan juga bisa gitu ya, teman-teman. Nah, ini hasil dari bolu sakura kita. Cantik ya, teman-teman, dengan cetakan seperti ini juga nggak kalah cantiknya. Oke, teman-teman, langsung cus praktek ya dengan resep yang aku kasihkan di kolom deskripsi nantinya. Teman-teman silakan praktek. Ini gampang banget bikinnya, nggak seperti bayangan teman-teman. Ini sangat gampang. Kita coba dikit ya, teman-teman. Kita buka potek. Maaf, sedikit terap, ada gas di lambung, teman-teman. Nah, ini dia hasilnya bolu sakura kita. Terima kasih ya, teman-teman yang baik, yang selalu setia di channel YouTube Dapur Gosabin. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, teman-teman, untuk membantu channel ini lebih berkembang lagi. Dan aku makin semangat untuk bikin konten-konten berikutnya. Kemudian teman-teman, setelah ini aku akan kemas ya, kemas dalam kemasan pak seperti ini, isi 6, dijual berapa ya sesuaikan aja ya dengan teman-teman dijual berapanya. Oke, kita kayaknya akhiri dulu sampai di sini video kali ini. Sehat-sehat ya teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video yang lain lagi.